Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan fitur untuk pencarian, kemudian untuk filtering, sama untuk sorting produk. Kita mulai untuk fitur pencarian atau searching. Di fitur pencarian ini kita akan memanfaatkan fitur ataupun kemampuan dari MySQL untuk full text search. Jadi ya meskipun ini ada teknologi lain semacam Elasticsearch ataupun yang lain yang lebih baik, tapi karena untuk kesempatan kali ini saya tidak ingin menggunakan pihak ketiga untuk bagian search ini, jadi cukup dengan adanya MySQL kemudian kita manfaatkan full text search itu, jadi kita nggak perlu nambah platform lain. Nah sebelumnya kita akan buat migration dulu untuk membuat indeks full text search di tabel products. Kita ke terminal, kita buat file migration dulu. Add full text search index to products table. Kemudian kita buka file migration-nya. Nah, di sini kita tambahkan untuk indeksnya. Ini kita biarkan saja. Dan mungkin juga bisa dihapus ini. Kemudian di sini tidak ada penambahan kolom. Statement. Kemudian kita alter tampilnya. Alter tampil produk. Kemudian add full text. Nama indeksnya adalah search, kemudian kolom yang akan kita jadikan indeks dari full text search ini adalah ada name, kemudian ada slide, ada short description, kemudian terakhir adalah description. Oke, kemudian di bagian drop tentu kita perlu rollback untuk indeksnya. Kita drop index search. Ini nama dari indeksnya. Kita buka ke MySQL-nya. Kalau kita lihat di struktur, di sini indeksnya cuma ini saja sebelumnya. Dan kita eksekusi file migration-nya, ya artisan migrate. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, ini ada nambah beberapa record untuk indeks. Berarti berhasil proses tambah indeks search-nya. Oke, untuk tabel sudah. Kita menuju ke view. Sebelumnya kalau kita jalankan ini, kita akan update dulu di sini. Jadi nanti misalnya ketika orang mematikan dan screen misalnya, dan kalau kita update dulu di view-nya ada di partial hidden. Kemudian form search-nya kita update. Ya.
sini. Nah, ini actionnya kita arahkan ke product controller method index. Kita bisa kasih seperti ini biar kemudian produk, kemudian untuk search umumnya kita menggunakan metode get, kemudian teks sudah, kemudian kita akan kasih nama misalnya key, kemudian nanti kita bisa tambahkan di sini value defaultnya. Kalau usernya belum mengetikkan sama sekali, berarti yang tampil adalah placeholder. Tapi kalau user sudah pernah mencari, menyebutkan pencarian keyword, tapi yang akan ditampilkan adalah keyword ini. Ya, kemudian sudah, kita coba di sini. Dengan agak lambat, kita stop aja. Defined variable key, kita ke product controller, kita definisikan dulu variabelnya di sini. Ini udah. Nah, kemudian kalau kita search di sini misalnya sama kita lihat ada query stringnya, jadi key sama dengan garis dan seterusnya. Berarti kita selanjutnya adalah menangkap inputan query string di sini di product controller. Di product controller oke, ini mungkin kita masukkan ke variabel dulu, biar variabel di sini dulu product. Kita akan menggunakan triknya di sini. Kita akan menggunakan query buildernya dari Laravel. Jadi di sini misalkan step pertama kita mendapatkan produk aktif, kemudian nanti selanjutnya di search, berarti kita tambahkan logic untuk mencari produk berdasarkan query-nya, baru nanti di akhir sudah dapat resultnya baru di paginate gitu. Oke, kembali lagi ke topik utama. Pertama adalah kita akan nangkep inputan dari user untuk query-nya, query-nya requires, ini perlu kita tambahkan dulu requires ini requires, kemudian query. Nah, ini untuk cara untuk mendapatkan inputan query dari query string dari Laravel. Kemudian ini kalau kita coba
Pardam, apakah memang kita bisa mendapatkannya dengan cara seperti ini. Kita coba dari sini, kita refresh. Oh sorry, ini pengen tapi key ya, condition sudah. Nah mungkin kadang orang iseng menyebutkannya seperti ini, ada rangkaian simbol-simbol seperti ini, ada karakter seperti ini, asal seperti itu. Ini perlu kita clean up juga ininya. Jadi kita clean up. Saya biasanya menggunakan ini yang ada aja. Kita manfaatkan STR slug yang sudah ada di karakter. Jadi saya seperti ini sama dengan slug. Kemudian kalau kita lihat ada, jadi kita akan di sini. Nah di sini simbol-simbol yang diinputkan user sudah di clean up, cuma di sini ada karakter dash atau strip di sini. Ini perlu kita ganti dengan spasi kosong di sini. Kita bisa pakai str replace strip, kemudian replace-nya dengan spasi kosong seperti ini. Ya. Jadi ketika user iseng menyebutkan simbol-simbol yang aneh-aneh, kita bisa clean up, kemudian kita dapatkan keyword utamanya di sini. Nah, itu udah. Selanjutnya dari keyword ini kita bisa gunakan untuk proses query-nya. Ini ada products, jadi nyambung-nyambung di sini. Pertama query seperti ini, nanti ketika ada query, query-nya nyambung seperti ini, nyambung di sini. Products, kemudian URL. Nah, di sini kita tuliskan query string untuk full text search. Next, kemudian field-nya apa aja, kita tadi sudah definisikan name, kemudian slug, kemudian short description, ada description juga, games, kemudian stringnya apa di sini, tapi kita menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection di sini. Kemudian engage mode, kemudian string atau keywordnya ada di sini untuk query-nya. Jadi tanda tanya di sini nanti isinya adalah keyword. Nah, kemudian kalau awalnya query-nya adalah null, maka setelah user menginputkan keyword, berarti kita perlu replace juga di sini. Ini seperti ini. Ya. Oke, kita coba. Kemudian kalau kita coba tulis mesin TV LED misalnya, TV ABC.
Kemudian misalkan kalau kita lihat deskripsinya di sini, kita coba searching pakai seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini fitur untuk full text search. Dia memang belum canggih, tapi cukup lumayan lah untuk bikin di awal-awal. Kalau sudah fitur utamanya kelar, kita bisa menggunakan platform search engine yang khusus, misalnya pakai database search engine kayak Elasticsearch. Oke, untuk search sudah. Berikutnya filter. Ya, kita akan menuju ke filtering. Pertama adalah kita akan ke kategori, filtering by kategori. Filtering by kategori. Nah, di sini pertama kita perlu tampilkan kategori di sini. Kategori yang mau saya tampilkan adalah kategori yang parent saja. Jadi kalau sebelumnya kita punya di sini kita punya kategori seperti ini, kita cukup tampilkan yang ke parent, artinya yang kategori paling atas. Kalau di sini misalkan berarti query-nya adalah yang parent ID-nya adalah 0. Pertama kita ke sini, kemudian ini kita tampilkan atau kita query dulu kategori yang mau kita tampilkan. Kategori dan kategoris. Mungkin nanti kita buat scope di modelnya. Kemudian order by-nya kita buat name, kemudian ASC, kemudian get. Kita perlu cek juga ke model kategori. Karena kita manggil scope parent kategori seperti ini. Sekarang kalau kita refresh misalnya, nanti akan error karena belum ada ini use marketing models kategori. Error parent kategori karena scope-nya belum kita buat. Kita ke model kategori, kemudian kita buat scope-nya. Scope dalam kategori kategoris. Jadi kondisinya adalah where parent ID adalah 0. Oke, sudah. Nah, tinggal kita update di bagian view-nya. Saya ini sudah menyiapkan bagian view-nya. Ke parsial, kemudian sidebar, product sidebar. Ya, di sini di bagian kategoris. Nah, ini kita replace dengan yang sudah saya siapkan seperti ini, jadi tinggal kategoris kemudian di looping dan seterusnya.
Ya, sudah. Jadi yang tampil cuma kategori induknya saja. Ya, benar. Cuma pakaian pria dan pakaian wanita. Size produk ini nggak perlu, sebenarnya kita hapus saja. Sini udah, karena sudah ada di atas. Jadi kalau kita klik di sini, hanya pakaian wanita. Nah, ini sebenarnya sangat mirip dengan pencarian tadi atau searching, jadi pakai query string. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menangkap inputan query string untuk kategori di product controller. Product controller di bagian ini, di bawahnya aja. Kategori slot adalah request query kemudian nama kategori. Nah, di sini kategori adalah kategori where slot kategori slot kemudian first or fail. Karena kalau tidak ditemukan maka langsung return error. Kita coba seperti ini, nggak error. Ketika kategorinya ada, kalau kita seperti ini, tadi langsung 404 error. Kategori tidak ditemukan. Oke, berarti sampai di sini sudah dapat ininya, datanya, ada kategori. Nah, berikutnya adalah kita akan query ke produk. Ini seperti ini. Produk sama dengan produk where kemudian karena ini relasinya pakai maintain ini, kita perlu pakai seperti ini, where has categories kemudian function query kita perlu seperti ini, use kategori dari where kategori ID sama dengan kategori ID. Oke, kita coba. Not found. Kategori ID itu kita lihat. Kita lihat di produknya, tabel produk oke, belum ada kategorinya di sini ternyata. Kita pilih misalnya yang wanita seperti ini. Ya, muncul.
Problemnya di sini adalah karena di sini multi level kategori. Jadi misalnya pakaian wanita itu di bawahnya ada jenis muslim batik, kemudian mukena. Ini ada problem atau isu ketika si produknya kita taruh di anak kategorinya. Bagi contoh misalnya baju muslim ini saya akan taruh di gamis muslim batik misalnya saja. Kita save, ini berarti nanti akan ke ini menjadi berubah kategorinya menjadi gamis muslim batik. Tapi kalau kita refresh di sini dia nggak akan ketemu, padahal ini gamis muslim batik itu berada di bawah kategori pakaian wanita. Nah, ini harusnya dari sisi user tentu harapannya ketika user memilih kategori pakaian wanita, maka ya semua produk-produk yang ada di bawah kategori pakaian wanita harusnya muncul di sini kalau memang kategorinya sesuai. Ini perlu kita handle juga. Berarti kita perlu mengumpulkan semua ID-ID di bawah pakaian wanita ini, semua kategori ID di bawah pakaian wanita ini jadi satu, kemudian ditambahkan di kategori dari pakaian wanita itu sendiri, kemudian digunakan untuk mengquery. Misalnya, kita kembali ke sini, jadi kita perlu di sini child IDs, jadi ini untuk mendapatkan ID-ID dari anak kategori di bawah pakaian wanita. Misalnya di sini IDs, kemudian kategori ID. Nah, di sini kita perlu bikin method lanjut di dalam kategori. Saya sudah siapkan sebelumnya. Intinya adalah kita mengumpulkan kategori semua anak kategori yang ada di bawah kategori tertentu. Ini di sini misalnya, nah di sini IDs kemudian parent ID-nya apa, maka dia akan mengquery ke tabel kategori, kemudian di mapping kita dicari semua kategori yang ada di bawah kategori induk yang didefinisikan. Nah, di sini kalau kita coba fardan di sini, kalau kita lihat, nah di sini ada 4 dan 5. Kita lihat 4 dan 5. Kategori 4 dan 5. 4 dan 5 ini adalah anak dari kategori pakaian wanita. Tapi sesuai. Kemudian karena kita butuh untuk mengquery ke produk, maka nggak cuma yang sesuai dengan kategori anak saja, tapi juga yang sesuai dengan kategori pakaian wanita. Jadi kita pilih cari seperti ini, kita kumpulkan lagi kategori MDS. Kategori MDS adalah terkait merge, kita gabungkan merge kategori induk dengan kategori anak. Kemudian di sini kita ganti kategori IDS, kemudian ini kita ganti where in, kemudian di sini adalah kategori IDS. Oke, kita lihat ya, jadi isunya sudah handle. Jadi meskipun baju muslim ini ada di bawah, dia cuma terkait dengan kategori gamis muslim, tapi karena user mengklik kategori pakaian wanita, maka dia akan muncul juga di sini. Jadi sudah oke. Nah, berikutnya adalah kita akan
kita akan filtering dari price atau harga. Pertama kita perlu mendefinisikan di sini harga minimum sama harga maksimum dulu. Jadi kita perlu cari dulu harga minimum dari produk yang ada di database itu berapa, harga maksimumnya berapa. Kita ke sini, bikin posta di sini. This data misalnya min price kemudian max price-nya kemudian kita perlu update juga di bagian view-nya. Kita perlu update di bagian view-nya. Saya sudah siapkan untuk update-nya. Kembali ke sidebar sini, di bagian price saya update jadi seperti ini. Jadi sebelumnya nggak ada form seperti ini, kita tambahkan form get, kita by price seperti ini. Dan selain di view di sini, kita juga perlu update di bagian JavaScript-nya. JavaScript-nya kita perlu update di main.js. Main.js klik terms, kemudian JS, kemudian ada main.js. Ini kita replace saja, kita hapus semua, kita replace dengan yang baru. Tapi sebenarnya perubahannya cuma sedikit. Jadi perubahannya cuma bagian price saja di sini. Ya, cuma di bagian price saja. Saya menambahkan price begini. Kita ngambil value dari di tampilan, kemudian ini dinamis sesuai dengan yang didefinisikan. Kita lihat. Dan juga simbolnya saya ganti, saya hilangkan di sini. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita tekan di sini, nah di sini query stringnya akan jadi price, kemudian ini berapa, ini berapa price-nya. Di sini belum sesuai. Oh ya, karena baru ada 2 produk, berarti minimumnya ini, maksimumnya ini. Kalau kita ganti misalkan di sini bisa jadi 500 lah misalnya, 500.000 sampai 2 juta. Berarti harusnya yang baju muslim ini nggak muncul karena price-nya antara 500.000 sampai 2 juta. Jadi kalau kita eksekusi dia masih muncul seperti ini, berarti belum sesuai. Nah, kita perlu lakukan di controller. Kemudian sini di controller banyak seperti dulu aja. Buat variabel baru price. Kemudian di sini kita dapatkan input query price slider, kemudian request query, kemudian price, kemudian nah di sini
Karena formatnya seperti ini, nanti kita perlu export price-nya. Kemudian export strip, kemudian price. Itu nanti akan kita dapatkan low price-nya. Low price-nya adalah kalau tidak kosong dari price ini, price indeksnya 0, itu berarti kita akan assign dengan itu. Perlu kita casting value-nya karena di sini string. Kemudian kalau tidak ada query atau tidak ada filtering by price, maka defaultnya adalah min price dari produk yang ada di database. Dapat dari atas di sini. Dan juga untuk yang high price mirip saja, kita copy saja. Ini jadi yang satu ini jadi max price. Berikutnya adalah di sini if low price and high price-nya nggak kosong atau didefinisikan, maka kita query ke produk where price nya adalah lebih besar dari sama dengan low price. Kemudian lihat lagi price itu lebih kecil sama dengan high price. Nah, tapi jangan lupa di sini ada yang namanya configurable product. Jadi kalau yang berada seperti ini nggak configurable, dia simple product, artinya dia cuma simple aja. Nah, tapi kalau yang bentuk seperti ini yang bagi muslim karena dia ada variannya, berarti kita perlu ngecek di sini productsnya. Nah, di sini ada configurable, dia pasti punya anak di sini. Nah, jadi kita kalau kita cuma mengquery induknya saja, nanti yang configurable nggak akan pernah tampil, nggak akan pernah muncul, karena configurable product itu induknya dia akan price-nya 0. Yang ada price-nya adalah yang bagian anaknya. Nanti kita perlu kasih kondisi di sini, kasih tambahan kondisinya where first, kemudian variance, kemudian function dari use low price, kemudian high price. Ini varian ini mengacu ke relasi yang ada di tabel produk. Jadi tabel produk itu berrelasi dengan varian, yang mana varian itu adalah juga produk itu sendiri, tapi adalah anak dari produk yang kita definisikan. Jadi kemudian hampir mirip dengan yang di atas, dan mirip sama-sama persis, sama dengan lebih besar sama dengan low price yang kecil sama dengan high price. Ya. Kemudian
jangan lupa karena ini si user sudah menginputkan, berarti kita perlu set defaultnya juga. Ini price adalah no price, kemudian max price adalah high price. Ya. Kita lihat. Ya. Sekarang karena RAM-nya adalah 500 sampai 2 juta, yang muncul cuma TV aja. Tapi kalau ini yang kita turunkan misalnya dari 100 sampai 2 juta, maka yang muncul gamis sama TV, yang mana harganya relevan dengan kedua harga ini berada di harga ini. Misalkan ini kita akan 1 juta, yang maksimalnya TV-nya akan hilang. Ya. Itu kita juga bisa pakai yang di sini sama seperti ini. Ini sudah bisa. Oke, filtering by price sudah. Kita lanjutkan untuk filtering by warna. By warna kita query dulu atau kita tampilkan dulu warna apa aja yang ada di sistem atau yang ada di database. Mungkin caranya saya kopikan saja, siapkan biar agak cepat. Nah, di sini simpelnya seperti ini. Jadi intinya adalah kita cari atribut option, kemudian yang type colornya adalah tipe atau code-nya adalah color, kemudian isFit library-nya adalah 1. Jadi dia akan ngambil di sini atribut option, dijoinkan ke atribut yang kodenya adalah color. Oke. Kemudian kita ambil bagian kirinya, kita ambil juga. Nah, sebelumnya kalau kita lihat ini pakai warna seperti ini akan saya replace pakai teks biasa karena kita belum siapkan untuk kode-kode warnanya, jadi kita pakai teks biasa aja. Mungkin fungsionalitasnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sidebar header, mungkin bagian kanan. Ini kita replace seperti ini. Atribut option tidak ditemukan. Oke, kita tunjukkan dulu di sini. Oke, warnanya sudah muncul, merah, hijau, kuning. Ini warna apa sih? Warna apa ya? Oke, warna kuning. Jadi batiknya cuma ada warna kuning. Jadi harusnya nanti ketika di filter pakai warna kuning, harusnya muncul di sini. Nanti. Ini masih tidak relevan karena ada TV di sini, harusnya muncul cuma ada yang
karena kita belum bikin logiknya di controller. Oke, kembali ke product controller. Product controller. Di sini nah di sini kalau 5 ini adalah option ID, atribut option ID. Jadi kita perlu tambah seperti ini. Option kemudian kita query ke products, kemudian WRS product video values function query use unit option ini adalah where atribut ID adalah atribut option atribut ID, kemudian lagi text value adalah atribut option name. Ini agak ribet juga rasanya sebenarnya. Jadi intinya adalah ketika user memilih option 5 berarti atribut optionnya di sini 5 adalah kuning, maka dia akan mencari ke produk atribut values yang dikaitkan dengan atribut ID, kemudian yang mana atribut ID-nya adalah code-nya di sini adalah color, kemudian text value-nya adalah kuning. Jadi agak lumayan kompleks juga query-nya. Kita lihat ini tidak muncul karena ada isu di relasinya. Atribut di sini adalah atribut value-nya adalah di sini relasinya ke produk, yang mana produk nomor 4 ini adalah produk dari 4 ini adalah produk anak dari configurable produk nomor 3. Ketika direlasikan, maka dia nggak akan karena aktif produknya di sini. Aktif produknya di sini adalah kalau kita lihat aktif produk. Nah, produk aktifnya adalah cuma yang parent aja yang tampil. Padahal info yang ada infonya warna adalah yang berkaitan dengan produk anaknya. Jadi nggak akan match. Maka untuk lebih mudah kita akan tambahkan kolom baru di sini, yaitu produk parent ID, biar nanti ada relasinya langsung ke produk atribut values dari produk. Nah, kita bikin file migration dulu. Migration dulu di sini. Parent produk
lagi to product attribute values table. Ini kita tambahkan seperti ini. Jadi akan ditambahkan produk parent ID yang relasinya juga ke produk. Ini biar produk attribute values itu bisa berrelasi langsung dengan produk induk. Kita akan JSON-nya di sini. Ini masih kosong. Ini perlu kita relasikan juga secara manual. Produk induknya adalah 3. Di sini ini 3. Ini juga 3. Berikutnya adalah kita kembali ke sini. Jadi kita perlu ambil juga relasinya di tabel produk atau model produk. Model produk di bagian produk attribute values ini kita relasikan ke parent produk ID. Parent produk ID. Ya, kalau kita lihat misalnya maka sudah bisa. Ya, muncul di warna kuning. Kita pilih warna lain, nggak muncul. Oke, sudah sesuai. Baik, untuk filter by warna atau color sudah selesai. Kemudian adalah filter by size. Filter by size sebenarnya tinggal hampir mirip saja, hampir mirip. Logiknya sudah tinggal pakai ini, harusnya sudah jalan. Nanti di sini pakai option ID jadi udah dinamis. Jadi tinggal kita ambil untuk bagian view-nya saja. Bagian size. Size belum ada. Oke, kita perlu definisikan juga size-nya. Size kita perlu definisikan di construct di sini. Ya. Kita tinggal bedakan kodenya aja. Size sudah muncul sini. Kita cari L, nggak ada. M, nggak ada. Size nggak ada juga.
Excel, ya muncul. Lanjut panggil Excel, oke Excel aja. Oke, ini kita hapus saja saat ini, nggak perlu. Yang lebih ramping code-nya. Sampai akhir. Oke, sampai sebelum terakhir. Hapus. Oke, seperti ini. Jadi filter by price, kategori, warna, dan ukuran juga. Yang belum adalah sorting. Oke, sorting di sini. Jadi nanti kita sudah definisikan untuk sortnya. Sortnya kayak apa saja. Product controller kita definisikan di sini. Jadi nanti sortingnya adalah by price sama created at. Tinggal nanti pilihnya di descending, dan seterusnya. Price to low, price low to high to low, dan seterusnya. Nah, di sini option di sini akan kita assign ke tampilan yang di sini. Jadi tinggal kita ganti view-nya saja, ganti view-nya di leader. Di leader tapi di index ya, di index. Oke, kemudian product index sini. Contohnya kita ganti seperti ini. Jadi select-nya kita pakai form select. Nanti ketika value-nya diubah, maka dia akan otomatis mereload halaman itu. Kita coba lihat, reload-nya cuma pakai seperti ini. Pakai JavaScript on chain event. Coba refresh. Kemudian shot-nya tidak ditemukan, selected shot. Oke, selected shot-nya Oke, kita definisikan juga. Definisikan di construct. Jadi ketika user belum mengerti sortingnya, maka selected shot-nya adalah URL product. Jadi sini default-nya. Oke, default. Kalau kita pilih low to high, biar ini kelihatan perubahannya, kita ganti. Kalau datanya kan sudah 150 juta, kita pilih yang high to low. Nah, dia akan refresh seperti ini, ada query seperti ini. Ini masih dari yang belum berubah karena kita belum update logiknya. Kita ambil logiknya di sini. If shot adalah dari request query
Nah, untuk jaga-jaga kita perlu ini, perlu menghilangkan spasinya juga di sini. Kadang mungkin ada seperti ini, kita perlu hilangkan spasinya. Copy saja pakai project untuk menghilangkan spasinya. Seperti ini. Didapatkan. Yang berikutnya adalah kita pertama definisikan dulu available stock-nya apa. Jadi yang available cuma ada price sama input. Jadi ketika nanti usernya input asal atau modifikasi URL di sini apa gitu, dia akan dieksekusi. Available stock-nya cuma price sama type. Kemudian available order-nya jika cuma ada ascending dan descending. Kemudian nah, ini perlu kita ekspor juga. Ordernya diekspor. Sort by-nya adalah str to lower, kita testing jadi huruf kecil semua. Set and order index 0, kemudian order by to lower index 1. Selanjutnya kita pakai untuk mengquery produk. Oke, sebelum ke sana kita update dulu selected shop-nya. Selected shop-nya adalah URL, kemudian produk, shop, sampingan, shop. Kemudian kita pakai untuk mengquery data. Di atas ini print array, kita shop-nya adalah shop by-nya adalah sesuai atau ada dalam salah satu available shop ini, dan juga order by-nya itu juga valid. Available order maka kita gunakan untuk mengquery produk. Kemudian pendek sekali. Produk order by sort by sama order by. Ini cukup simpel query-nya, tinggal order aja. Oke, kita coba lihat apakah sudah sesuai. Ya, price-nya belum high to low. Sana price, kemudian
goodbye-nya ada yang salah kan? Oke, sortingnya belum bisa. Oke, ada problem. Goodbye. Goodbye. Oke, kita lihat di tampil produk. Oke, ternyata di sini ada scope aktif yang di dalamnya udah ada order by rate descending. Nah, ini ternyata berpengaruh ke sini, jadi udah ke replace. Apapun sorting yang kita pilih di sini akan ke replace di sini. Ini untuk kita hapus, kita hilangkan sortingnya yang ada di scope aktif dan kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai. High to low, harusnya PV dulu baru gamis. High to low ya, kemudian shoulders. Oke, sorting sorting by searching, kemudian filtering sama sorting sudah sesuai. Oke, ada sedikit isu nggak muncul di sini, tampilnya nggak full. Kita lihat kita perlu update ke CSS-nya, CSS maksud saya. Ya, ada di sini style CSS underscore. Terus dan CSS style. Di sini kita ganti misalnya 200. Udah muncul. Oke, nice. Baik, jadi di sesi kali ini kita sudah membuat fitur atau implementasi fitur searching pakai full text search-nya MySQL, kemudian filter by price, low to high, kemudian filter by kategori, filter by color, filter by size, dan juga sorting by price, by created ad. Ya, saya kira cukup untuk sesi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.